Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih bisa menjalani puasa Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh perjuangan. Mudah-mudahan puasa kita menjadi amal saleh yang kelak benar-benar menjadikan kita orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dihaturkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai insan kamil, manusia sempurna, di mana diutus oleh Allah ke muka bumi ini dengan tujuan utama innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sehingga dengan tujuan tadi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tentu beliau sangat pantas untuk kita tiru sebagai qudwah hasanah, sebagai uswah hasanah yang akhlaknya, perilakunya kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan kita mengikuti beliau, kita menjadi orang yang dijaminkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi lebih-lebih kebahagiaan abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang mulia, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema penting, integrasi agama dan sains. Isu ini banyak dibahas terutama oleh para akademisi di kampus-kampus, di seminar-seminar, di tempat-tempat diskusi ilmiah. Karena memang ini menjadi perdebatan dan menjadi wacana yang sangat asik untuk kemudian dibahas. Kalau kita merujuk kepada sumber daripada ilmu, di mana ilmu itu sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya integrasi sains dan agama adalah wacana yang sia-sia. Karena Islam tidak mengenal dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang terpisah. Pada masa dulu, kita pasti menemukan bahwa ulama atau yang dalam bahasa kita diartikan dengan ilmuwan. Jadi memang ada semacam kesalahfahaman dan kesalahpenggunaan kata ulama di dalam bahasa Indonesia. Di mana dalam konteks bahasa Arab kata ulama ini kan diambil dari isim fa'il alimun. Kata alimun itu merujuk kepada seseorang yang memiliki kedalaman pengetahuan akan sesuatu. Lalu ketika sekian orang itu atau satu orang itu memiliki berbagai kepakaran di dalam bidang tertentu, dia seringkali disebut dengan kata ulama. Sejarah mencatat bahwa Al-Khwarizmi misalkan sebagai pakar matematika, tapi di waktu yang sama dia juga seorang ulama dalam konteks Indonesia, orang yang ahli di bidang agama. Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran, dikenal sebagai Avicenna di barat, itu juga adalah orang yang ahli kesehatan, ahli kedokteran yang sampai hari ini menjadi rujukan banyak fakultas-fakultas kedokteran di Eropa. Itu di waktu yang sama juga adalah orang yang pakar di bidang agama. Ibnu Khaldun sebagai seorang sosiolog yang dikenal teori sosiologinya banyak dipakai para sosiolog barat, juga adalah seorang
ilmuwan, dan di waktu yang sama juga adalah seorang ahli agama. Demikianlah kira-kira gambaran tentang yang hari ini dimaksud integrasi sains dan agama. Orang mengira karena terdampak daripada produk pemikiran barat, di mana di barat itu dipisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan karena ada doktrin gereja. Lalu ini ditiru oleh berbagai sistem pendidikan di dunia. Dan kemudian banyak di antara kita mengira bahwa ilmu itu sendiri, agama itu sendiri. Ini sebuah kondisi di mana kita semuanya harus memperjuangkan, mengembalikan pemahaman tentang ilmu agama itu bukan yang terpisah sebagaimana kita temukan di dalam sumber Al-Quran. Al-Quran itu memang bukan buku ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran membahas banyak inspirasi tentang kemajuan teknologi, inspirasi tentang kemajuan ilmu pengetahuan. Para peneliti, para ahli Al-Quran menyebutkan lebih daripada 750 ayat di dalam Al-Quran itu adalah sumber inspirasi adanya daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mulai dari astronomi, biologi, fisika, sosiologi, dan banyak ilmu-ilmu yang lain yang dibahas di dalam Al-Quran. Hal ini tentu tidak aneh, karena jendela pertama dari ilmu pengetahuan itu turun sebagai ayat pertama di dalam Al-Quran. Di mana kita semua tahu ketika Jibril datang ke Gua Hira bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian ayat pertama yang diajarkan oleh Jibril adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah ummi. Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi perlu kita catat bahwa ketidakmampuan Nabi di dalam membaca dan menulis ini bagi Nabi itu adalah sebuah kelebihan. Kalau bagi umumnya orang tidak bisa membaca atau buta huruf itu adalah kekurangan, tapi bagi seorang Nabi tidak bisa membaca itu justru adalah kelebihan. Kenapa? Itu untuk membuktikan bahwa seluruh wahyu yang diturunkan kepada Nabi adalah dari sumber utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Nabi sampaikan di dalam Al-Quran itu tidak sama sekali merujuk kepada pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Andaikan Nabi itu bisa baca, maka kemudian kita bisa meragukan apa yang disampaikan Nabi dari hasil membaca pada literatur-literatur sebelumnya. Tapi meski kondisi Nabi dalam kondisi ummi, Allah memerintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kemudian kata Iqra ini maknanya tidak sekedar membaca yang berupa tulisan, tapi lalu kita mampu membaca kosmos, membaca pengetahuan yang sangat luas berupa ayat-ayat kauniyah di alam semesta ini. Maka ketika kita ingin mewacanakan tentang berkembangnya ilmu pengetahuan di dalam agama Islam ini, di dalam kehidupan kita ini, pintu pertama yang harus kita masuki adalah jalan dengan cara membaca, jalan dengan melalui ilmu pengetahuan. Misalkan kita menemukan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bahwa definisi daripada ulil albab di dalam ayat ini itu adalah orang-orang yang mampu membaca fenomena alam, mampu membaca ayat kauniyah yang ada di sekitar dia. Bagaimana dia mengambil sebuah kedalaman spiritual, kedalaman pemahaman tentang ilmu pengetahuan dari apa yang dia lihat di sekitarnya. Banyak di antara kita yang kemudian seringkali melewatkan ayat-ayat di sekitar kita yang mestinya itu mampu menghujamkan
kedalaman iman di dalam diri kita. Contoh kecil saja misalkan, petani-petani kita ketika menanam tanaman di sawah, ada yang di sawah satu petak itu menanam cabai, kemudian menanam terong, kemudian menanam tomat, dan lain sebagainya. Ditanam di tanah yang sama, disiram dengan air yang sama, air hujan yang sama, air sungai yang sama. Tapi kenapa antara cabai dengan tomat, dengan terong, itu rasanya berbeda? Dan kenapa meski berdekatan, antara tomat dengan cabai itu tidak pernah tertukar rasanya? Tomat ya kecut, kalau cabai ya pedas. Nggak pernah kita menemukan ada tomat kok rasanya pedas. Apakah yang mengatur semua itu adalah petani? Belum lagi misalkan kita menemukan cabai itu ketika masih muda warnanya hijau, tomat itu ketika masih muda warnanya hijau, tiba-tiba ketika sudah tua warnanya menjadi merah. Ketika sudah saatnya dipetik, cabai itu warnanya menjadi merah. Pernahkah kita berpikir, janjane sebenarnya siapa yang ngecat Lombok, siapa yang ngecat tomat tadi? Andai kan kemudian kita mampu membaca itu akan menjadi sebuah pengetahuan yang luar biasa. Sehingga kalau kita mampu membaca keadaan di sekitar kita, itu akan menjadi modal ilmu pengetahuan yang sumber inspirasinya adalah Al-Quran. Dan Allah ketika memberi contoh ini tentang ilmu pengetahuan, misalkan dalam satu ayat Allah berfirman, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak malu untuk memberikan permisalan, percontohan, ya. Memberi kita contoh seekor nyamuk. Untuk sampai kepada keimanan yang dalam, kita nggak perlu lari jauh-jauh mengamati alam semesta, mengamati planet, mengamati bintang-bintang dan lain sebagainya. Cukup hanya dengan melihat nyamuk yang berterbangan di sekitar kita. Kalau kita mau memikirkan itu misalkan, di mana Allah meminta kita untuk memahami hakikat kebesaran dan kekuasaannya itu dari seekor nyamuk. Nyamuk itu nggak pernah kuliah di fakultas kedokteran, nggak pernah kuliah di fakultas kesehatan, bukan lulusan kesehatan manapun, tapi dia jago nyuntik, bisa mengambil darah. Nyamuk itu punya kekuatan terbang yang sangat luar biasa sehingga susah bagi kita untuk menangkapnya. Yang sampai hari ini tidak ada teknologi manapun yang ciptaan manusia mampu menciptakan kecanggihan robot yang seperti nyamuk. Nyamuk ini makhluk yang sangat kecil. Ada lagi yang lebih kecil, bisa saja nyamuk ini menempel virus, menempel bakteri. Dan itu menjadi sebuah pemahaman keimanan yang luar biasa. Ternyata untuk menghancurkan manusia, Allah tidak perlu butuh senjata yang sangat besar. Virus COVID-19 hari ini itu memberikan kita sebuah pengalaman spiritual keagamaan yang luar biasa, bahwa untuk memporak-porandakan dunia, ekonomi, sosial, tatanan politik, Allah enggak harus menghancurkan yang besar-besar. Cukup mendatangkan makhluk yang bahkan oleh mata kita saja tidak terlihat. Beginilah kemudian pintu-pintu ilmu pengetahuan bisa kita dapatkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan kita memasuki wilayah ilmu ini, maka wacana integrasi sains dan agama itu pasti bukan sekedar wacana, tapi betul-betul bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini, di mana Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, itu hendaklah menjadi pemahaman bersama bahwa kalau kita ingin mendapatkan integrasi sains dan agama, sumber utama yang menjadi rujukan kita adalah
Al-Quran. Maka Al-Quran jangan hanya dibaca, tapi harus kita tingkatkan menjadi tilawah, dan kita tingkatkan lagi menjadi tadabburil ayah. Di mana orang kalau hanya membaca Al-Quran, dia menyelesaikan one day one juz, satu hari satu juz, sekedar membaca, tapi Al-Quran akan tidak kita rasakan kemukjizatannya. Kalau orang itu membaca Al-Quran hanya sekedar tilawah, waratilil Qur'ana tartila, lalu kemudian ayat ini dia fahami maknanya, fahami kandungannya, kemanfaatannya masih kurang, maka sebisa mungkin agar Al-Quran menjadi inspirasi ilmu pengetahuan, Al-Quran itu harus kita baca melalui tadabburil ayah. Kita baca ayat Al-Quran, tapi sekaligus di waktu yang sama kita lihat asosiasi fenomena dengan alam yang ada di sekitar kita. Maka kalau kemudian para ilmuwan muslim, para sarjana, para dokter yang ada di kita ini mampu mengkaji Al-Quran dengan baik, mampu melakukan pendalaman pemahaman akan Al-Quran, wacana integrasi sains dan agama akan bisa menjadi fakta yang membahagiakan kita semua. Karenanya semuanya harus memiliki kesadaran betapa kembali kepada Al-Quran sebagai inspirasi ilmu pengetahuan adalah sebuah keniscayaan. Karena kalau kemudian kita menjauh daripada Al-Quran, meniru pola pendidikan barat di mana mereka melakukan sekularisasi, pemisahan antara agama dan sains, kita akan menemukan keterpurukan Islam yang tidak berkesudahan. Barat memang berhasil mendongkrak, memajukan ilmu pengetahuan dengan memisahkan itu semua. Tapi saya yakin kalau Islam kemudian justru meniru pola barat ini, kita justru akan menemukan kemunduran di dalam pengetahuan kita. Metodologi barat di dalam penelitian, di dalam melakukan kedalaman kesungguhan mencari ilmu patut kita tiru. Tapi pemisahan antara agama dan sains itu adalah sebuah bencana bagi umat Islam. Oleh karena itu semuanya tanpa terkecuali, apapun basic keilmuannya, dia harus menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi mendapatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, bulan Ramadan, Syahrul Quran, menjadi momentum yang tepat bagi kita semua kembali mendekatkan Al-Quran di hati kita, kembali menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi utama untuk membangun peradaban Islam di seluruh dunia. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.